Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saira Amelia. Saya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi. Saya merupakan peserta laskar angkatan ketiga. Saat ini saya akan memaparkan hasil dari tugas individu saya yang membahas tentang tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Ini merupakan kutipan yang saya ambil, yaitu The future of governance is smart, where decisions are data-driven, services are citizen-centered, and leadership are accountable. Berikut ini merupakan tiga isu yang saya ambil dari unit kerja saya, yaitu yang pertama, pengelolaan arsip dan dokumen konvensional. Eh, Pengembangan database digital untuk laporan progres dan kotak pekerjaan konstruksi sebagai upaya efisiensi, transparansi, dan pencegahan risiko administrasi. Sedangkan kondisi aktualnya di unit kerja saya saat ini banyak laporan progres pekerjaan dan dokumen kontrak masih tersimpan dalam bentuk fisik atau file yang tersebar di komputer masing-masing pegawai. Dampaknya hal ini menimbulkan risiko data sulit dicari, duplikasi, kehilangan arsip, serta keterlambatan koordinasi antar seksi. Isu kedua adalah pemanfaatan sistem pengaduan digital. Kementerian PU telah mengembangkan aplikasi seperti Jalan Kita 2.0 atau JAKI untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan dan jembatan. Kondisi aktualnya, banyak masyarakat bahkan pegawai belum mengetahui atau terbiasa menggunakan aplikasi ini. Akibatnya, pengaduan masih sering disampaikan melalui media sosial atau secara lisan yang tidak terstruktur dan sulit ditindaklanjuti secara sistematis. Pengaduan yang tidak tercatat secara sistematis menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kerusakan jalan lintas. Isu ketiga adalah kurangnya efektivitas pengawasan kelengkapan dokumen SMKK. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi jalan dan jembatan, penerapan SMKK wajib didukung oleh kelengkapan dokumen seperti rencana keselamatan kerja, laporan inspeksi, dan lain-lain. Kondisi aktualnya di lapangan banyak penyedia jasa terlambat menyerahkan dokumen SMKK, menyerahkan dokumen yang belum lengkap, serta tidak mengikuti jadwal atau timeline yang sudah ditentukan dalam kontrak. Dampaknya, progres proyek terganggu, pengawasan tidak optimal, dan instansi rawan terkena temuan audit. Keterkaitan berbagai isu tadi dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Pada isu pertama, pengelolaan arsip dan dokumen konvensional memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN, yaitu pola kerja seperti ini sudah tidak efektif, sudah tidak efisien, berisiko dan menghambat kinerja instansi. Sedangkan keterkaitannya dengan Smart ASN, salah satu nilai Smart ASN adalah penguasaan teknologi. Digitalisasi arsip menuntut ASN agar mampu menggunakan aplikasi pengarsipan, cold storage, database, dan lain-lain. Isu kedua, kurangnya pemanfaatan sistem pengaduan digital. Hubungannya dengan manajemen ASN adalah sistem manual yang tidak terintegrasi, menunjukkan kurangnya efisiensi yang dapat menghambat koordinasi lintas unit. Sedangkan hubungannya dengan Smart ASN seharusnya menguasai integrasi teknologi untuk mempermudah akses publik dan menghindari duplikasi aplikasi. Yang ketiga, isunya adalah kurangnya efektivitas pengawasan kelengkapan dokumen memiliki hubungan dengan manajemen ASN, yaitu smart governance, menekankan networking dan sinergi. Monitoring digital memungkinkan ASN, kontraktor, dan pengawas berkolaborasi secara real-time dalam mengelola dokumen SMKK. Dengan sistem ini, ASN dituntut bekerja sesuai standar, tepat waktu, fokus pada kualitas pengawasan. Ini mencerminkan profesionalisme dalam pelaksanaan. Selanjutnya, eh, penapisan isu yang digunakan menggunakan metode APKL atau aktual problematik kehalayakan dan layak dengan skala Likert 1-5 dengan penjabaran sebagai berikut. 1 sangat rendah atau tidak signifikan, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Berdasarkan penapisan isu yang saya gunakan, dapat dilihat bahwa total dengan isu prioritas yang lebih mendesak untuk diangkat adalah efektivitas pengawasan dokumen SMKK yang mendapatkan skor tertinggi. Dampaknya besar bagi pekerja dan masyarakat pengguna infrastruktur, sehingga dia terpilih menjadi isu prioritas.
Selanjutnya, identifikasi isu. Analisis isu ini menggunakan metode family tree analisis untuk mengidentifikasi akar penyebab utama dari core isu yang telah ditetapkan. Dengan uraian, efek langsungnya adalah dokumen SMKK yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu membuat potensi bahaya konstruksi terlambat terdeteksi. Kontraktor bisa mengabaikan kewajiban penyusunan dokumen. Core problemnya adalah monitoring manual dan tidak terintegrasi. SOP pengumpulan dan verifikasi dokumen SMKK masih manual dan tidak konsisten. Sedangkan akar masalahnya adalah ketiadaan aplikasi atau digital tools untuk memantau timeline kelengkapan dokumen. Yang kedua, kebijakan dan manajemen lebih menekankan output fisik dibandingkan kepatuhan administrasi keselamatan konstruksi. Yang ketiga, kompetensi ASN dan stakeholder terkait masih terbatas dalam pengelolaan dokumen SMKK digital. Solusi kreatif yang saya usulkan untuk isu ini adalah satu, template digital monitoring, yaitu menyediakan form digital dengan kolom nama proyek, jenis dokumen, tanggal wajib, status, catatan, dan lain-lain. Yang kedua, setiap proyek jalan atau jembatan diberi QR code yang terhubung dengan database dokumen SMKK. Selain itu, ada e-checklist standar SMKK, yaitu mengubah format manual menjadi checklist digital. Yang kedua, sistem dokumen yang wajib ada ditandai sehingga progres bisa terpantau secara transparan. Yang ketiga adalah pelatihan digital micro learning, yaitu memberikan pelatihan singkat berbasis video atau tutorial interaktif agar ASN dan uh, pihak ketiga terbiasa menggunakan sistem monitoring. Selain itu juga sistem terintegrasi dengan WhatsApp atau email untuk mengirimkan pengingat otomatis. Demikianlah merupakan hasil paparan dari isu yang saya sudah identifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.